Shalom saudara yang terkasih. Berjumpa lagi di dalam renungan harian GKI Sangkrah hari Selasa 30 Maret 2021. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini, kita akan satu di dalam doa kita. Kami bersyukur ya Bapa, bila Engkau boleh izinkan kami menyatakan karya cinta kasih-Mu di tengah dunia ini. Engkau telah memilih kami, dan kiranya Tuhan melalui firman-Mu hari ini boleh menguatkan kehidupan kami untuk selalu memberitakan kebenaran firman di tengah dunia. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara tahu kan apa yang disebut dengan bejana? Bejana adalah sebuah tempat seperti gentong gitu, dibuat dengan tanah liat. Dan prosesnya itu dia mengalami banyak proses. Dia harus dibentuk. Kalau dia salah, dia diulangi lagi gitu ya. Adonannya dikembalikan. Kalau sudah jadi, dia harus dijemur, dia harus dibakar. Supaya apa? Dia memiliki sebuah kekuatan. Tidak mudah pecah, tidak mudah rapuh. Dan tentu akan membuat hasil yang begitu indah dan memuaskan ketika orang memilikinya. Karena dia tahu bahwa proses yang dialami untuk menjadi sebuah bejana harus melewati proses yang panjang. Demikian juga dengan kita yang adalah anak-anak terang, anak-anak Allah. Dalam menghayati sebagai anak terang itu, kita juga diberikan banyak sekali kesempatan untuk dibentuk, untuk mengalami proses sedemikian rupa, jatuh bangun. Untuk apa? Untuk kita juga memiliki iman yang kuat. Sehingga melalui kita, karya Tuhan menjadi nyata di dunia. Mari saudara kita perhatikan di dalam Alkitab kita, di dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat 36a. Demikianlah firman Tuhan. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Nah saudara, di dalam kitab Yohanes ini kita bisa mengetahui bagaimana Tuhan Yesus ingin menyatakan bagaimana menjadi anak terang. Ya, kita diminta untuk tetap percaya kepada terang. Selama terang itu ada di dalam hati kita, maka kita akan dimampukan. Bukan menjadi hal yang mudah ketika kita melihat bagaimana Yesus berkarya. Bagaimana tidak, meskipun Tuhan Yesus ini sudah melakukan banyak mukjizat sehingga banyak orang percaya, tapi masih ada juga orang-orang yang tidak percaya. Yesus harus mengalami penolakan, penderitaan, bahkan kematian. Bahkan oleh orang-orang Yahudi pun ia sangat ditentang. Padahal Yesus ingin menyatakan terang, ingin menyatakan kasih, damai sejahtera kepada dunia. Nah, kalau kita mengaku diri sebagai anak-anak Tuhan, seharusnya proses yang sama seperti Tuhan Yesus juga mau untuk kita terima. Ketika kita mengalami penolakan, ketika kita mengalami penderitaan, kita juga harus mau untuk melakukannya. Nah, saudara, untuk menjadi terang itu kita harus mengalami sebuah proses pembentukan. Dan kita harusnya bersyukur ketika kita diajak Tuhan untuk berkarya bersama. Kita diundang untuk menyatakan terang itu kepada dunia. Meskipun kita harus mengalami proses yang panjang dan berliku, tapi mari kita lakukan itu dengan sukacita. Karena apa? Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Karena Tuhan bersama dengan kita. Seperti di ayat ini dikatakan bahwa selama terang itu ada padamu, kamu akan menjadi anak terang. Kalau kita percaya bahwa Tuhan ada di dalam hati kita, di dalam hidup kita, maka kita pasti akan dimampukan untuk menjadi anak terang. Saudara,
Di hari yang ke-36 ini kita diajak untuk menyatakan diri sebagai anak terang. Bagaimana atau upaya apa yang bisa kita lakukan? Ya, kita harus memberikan teladan yang baik. Mungkin dengan mengakui kesalahan-kesalahan kita kepada orang-orang terdekat kita. Supaya apa? Supaya ada terjalin relasi yang baik. Supaya kasih Tuhan itu bisa dinyatakan. Tentu kalau kita melakukan sebuah kesalahan dan kita menutupinya, selalu akan ada perasaan mengganjal, seperti ada jarak. Nah, mari coba kita menjadi anak terang dengan kita mau mengakui semuanya itu. Saya percaya saudara bisa melakukannya ya. Untuk itu, mari kita akhiri renungan harian ini di dalam doa kita. Sungguh bersyukur ya Bapa, bila kesempatan ini kami disadarkan bahwa kami dipanggil untuk menjadi anak terang, menjadi manusia yang memancarkan terang kasih-Mu. Dan kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan mengundang kami untuk bersama-sama berkarya di tengah dunia. Sebuah undangan yang begitu luar biasa ketika kami juga boleh berkarya di tengah dunia. Untuk itu Tuhan, mampukan setiap kami untuk menjadi bagian dari terang itu. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami yang boleh kami naikkan hanya di dalam nama-Mu, Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa untuk mengikuti renungan harian lainnya di dalam channel YouTube GKI Sangkrah. Jangan lupa subscribe dan like video ini supaya saudara tetap mendapatkan update dari renungan harian hari lepas hari. Tetap semangat menjalani kehidupan di tengah pandemi ini. Jangan sampai kemudian kita loyo. Tetaplah berpengharapan di dalam Tuhan, karena dengan itu kita akan dimampukan untuk hidup hari lepas hari. Tetap menjaga protokol kesehatan yang ada supaya pandemi ini segera usai. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan beserta saudara sekalian.